Gimana Pak? Iya, kami dari tim Surabaya. Iya. Ya itu keputusan ini. Kami dari tim dalam hari ini kami menyampaikan surat somasi apa yang kami temukan proses hari 9 Desember. Iya, pasca voting day Pak ya. Iya, voting day itu kan juga sudah dari KPU dengan hal yang sama. Surat itu juga untuk Bawaslu. Di belakang perempuan deh, bukan yang itu ada di belakang sana di ruangannya sekretariat. Iya, jadi saya baca beberapa poin kan yang terkait dengan ini, hal-hal yang menjadi keberatan kan, yang nanti akan diminta klarifikasinya. 4, ada 8 poin ya, 8 poin mungkin juga sudah disampaikan kepada KPU, iya, ini hari kepada Bawaslu. Ya, jadi terkait dengan beberapa hal ini Pak, ya ini kan kalau kita lihat tahapan ini mungkin di semua kecamatan, 15 kecamatan, ini terakhir hari ini Kecamatan Kulawi sama Dolo Barat yang melaksanakan rekapitulasi. Ya, karena ada beberapa yang direkom oleh Bawaslu melalui Panwascam untuk dilakukan PSU ulang oleh BPK kepada KPU, sehingga tapi alhamdulillah KPU menindaklanjuti kan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU di 3 kecamatan, 4 TPS. Ya, terakhir tadi di Desa Kaleke TPS 2 PSU. Iya, kalau kemarin 3 TPS. Itu kita dapat kunjungan dari Bawaslu RI langsung. Jadi terkait dengan hal-hal yang ini, kalau saya sudah baca ini, hal-hal dalam pelaksanaan pilkada yang dianggap diduga cacat administratif,
cacat hukum terkait dengan proses pelaksanaan pemberian kepala daerah. Jadi kami Bawaslu ini membuka ruang kan kepada siapa saja warga masyarakat sipil atau tim atau bahkan pasangan calon untuk mengajukan keberatan ke Bawaslu, tapi melalui pintu laporan kan, pintu laporan. Jadi penanganan pelanggaran di Bawaslu dia melalui 2 pintu. Pertama, proses penanganan pelanggaran melalui temuan. Nah, temuan ini berdasarkan hasil pengawasan aktif dari jajaran kita Bawaslu Kabupaten sampai kepada pengawas TPS. Kira yang kita temukan ada beberapa kemarin yang diduga melanggar daripada proses, salah satunya terkait dengan PSU, sehingga kita Bawaslu langsung rekom cepat karena dibatasi juga dengan aturan. Kemudian KPU juga hanya dikasih ruang waktu 4 hari batas untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Bawaslu hanya punya waktu 2 hari untuk merekom terkait dengan adanya dugaan potensi pelanggaran pungut hitung. Itu memang dimungkinkan oleh aturan. Ada yang namanya PSU pasca pungut hitung 9 Desember. Ada juga nanti pasca putusan MK, gitu kan? Bisa terjadi PSU. Ya, jadi kalau misalnya terkait dengan hasil tidak bisa diterima oleh mungkin salah satu pihak, nah itu pengajuannya kalau hasil sudah ke MK itu kan. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga hasil dari MK ada pelaksanaan PSU kan. Sama kemarin waktu pemilu presiden kemarin kan ada putusan MK juga untuk CD 1 ini kan, untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, jadi terkait dengan ini, kalau berkaitan dengan pelanggaran baik administratif, ada misalnya dugaan pelanggaran pidana pemilu, nah, ini bisa diajukan kepada kita Bawaslu untuk kita lakukan proses penanganan pelanggarannya kan. Ya, artinya kita tetap Bawaslu punya kewajiban menindaklanjuti, menerima laporan, kemudian menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Jadi ya, kemarin kita terkait dengan laporan-laporan kemarin, ya berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran pidana itu sudah kita proses juga. Satu sudah, iya sebentar berjalan, satu sudah ada keputusan Pak kan. Misalnya contoh kemarin keputusan terkait dengan dugaan netralitas kepala desa kan, itu sampai putus itu di pengadilan 3 bulan percobaan gitu kan. Ini masih lagi berproses terus lagi nih kan, ini nggak tahu lagi dugaan pidana apa lagi. Nah, kemudian juga untuk administratif, nah ini kalau pelanggaran administratif nanti setelah mungkin nanti diberikan laporan resmi kepada kita, ya nanti ada syarat-syarat untuk laporan, untuk syarat-syarat pelapor, syarat materialnya apa, formilnya. Kemudian nanti kita juga dibatasi waktu juga. Iya. Kalau administrasi kan dia sifatnya rekom. Iya, kita lihat kan terkait dugaan pelanggaran administrasi, nah, kita hanya punya waktu 5 hari ini. Iya, untuk ini. Kemudian dari hasil itu bisa saja nanti Bawaslu merekom kepada KPU. Rekom kepada KPU kalau berkaitan dengan administratif kan, sama kayak PSU begini, pelanggaran administratif, itu langsung kita rekom dan KPU melakukan menindaklanjuti. Sini Bu Dewi, ya teman-teman dari TV Sigi, kita bentuk kemungkinan ada yang laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administratif seperti yang disampaikan Bapak pada hari ini. Ini kalau saya lihat kan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif. Tapi bisa jadi juga setelah dilihat bisa jadi ada dugaan pelanggaran pidananya kan? Iya. Jadi kita lihat ketika ada laporan, kita melihat mengkaji laporan itu apakah terkait dengan dugaan pelanggaran administratif atau pidana atau etik penyelenggara. Tapi bisa juga 3-3. Setelah dilihat, oh ini bukan hanya administratif,
ada juga dugaan pelanggaran pidananya kan. Kalau pidana kan kita punya Gakumdu. Nah, di sini sudah stay kejaksaan dan kepolisian di bawah Iya. Itu teman-teman kepolisian dan kejaksaan langsung yang melakukan pemeriksaan bersama Bawaslu kan. Nah, kemarin juga ini kita juga sudah panggil terkait dengan tahapan-tahapan utamanya kampanye kemarin. Baik 01 itu beberapa kali kita panggil, dari 02 juga kan. Nah, tapi kalau memang bukti tidak cukup, nah itu bisa saja dihentikan. Tapi kalau bukti itu cukup, nah itu yang dilanjutkan. Dalam artian kalau administratif langsung kita rekom cepat kepada KPU untuk proses perbaikannya. Terkait dengan pidana langsung kita teruskan ke Gakumdu untuk penanganannya. Artinya ini kan undang-undang atau aturan ini memberikan ruang kan? Iya, kepada yang namanya kompetisi, siapa saja yang mau menggunakan ruang itu yang silakan, sama kayak kemarin pemilu. Kalau seperti ini kan juga kita akan kan? Artinya kalau ada laporan resmi kepada kita, nanti sesuai dengan format pelaporan, kita akan memanggil juga KPU untuk diminta keterangannya. Iya, kayak macam seperti dalam surat ini, maka dengan ini kami sampaikan permintaan klarifikasi dari hal-hal yang penting sebagai berikut kan. Nah, kalau misalnya seperti ini nanti waktunya teman-teman KPU kan melihat ini terkait dengan permintaan ini untuk meminta klarifikasi kan mungkin agak kesulitan kan. Maksudnya untuk menyampaikan permintaan klarifikasi, tapi kalau misalnya dia masuk laporan ke Bawaslu, nanti Bawaslu siapa yang misalnya di sini pelapornya siapa kan, yang terlapor misalnya dalam hal ini KPU, nanti baik pelapor, terlapor, kemudian saksi juga, mungkin ada saksi, itu kita akan panggil semua di Bawaslu untuk diminta keterangannya secara resmi kan. Iya. KPU 55 kita panggil ini kan, Bawaslu panggil, undang untuk diminta keterangannya terkait dengan mungkin beberapa item yang yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman KPU kan.